Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Limbong. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan ke-71 tahun 2022. Pada siang yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil rangkuman saya pada pembelajaran agenda pertama dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer dan Kesiapsiagaan Bela Negara. Sejarah pergerakan Indonesia itu dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia itu terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya pergerakan nasional itu adalah seperti adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, kemudian adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah, dan adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri. Selanjutnya, inilah periode awal perkembangan, di mana ini latar belakang yang turut melahirkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah pergerakan Indonesia, sampai mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam peristiwa tersebut, lahirlah beberapa organisasi yang turut mengiringi pergerakan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang pertama terbentuk adalah Organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian ada Sarekat Islam, Indis Patik, ada Perhimpunan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia, Sumpah Pemuda yang kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan terbentuknya organisasi BPUPKI di mana tanggal 1 Maret tahun 1945 ditetapkan dan dilanjutkan oleh organisasi PPKI yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Berikut adalah 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, di mana Pancasila itu merupakan dasar dan ideologi atau pandangan hidup warga negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kedua ada UUD 1945, di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar hukum dan merupakan hukum tertinggi. Yang ketiga ada NKRI. NKRI itu adalah bentuk negara Indonesia, di mana kata kesatuan itu mempunyai makna tidak ada negara di dalam negara tersebut dan juga hanya mempunyai satu undang-undang dasar saja. Dan kata republik itu mempunyai makna presiden itu dipilih oleh rakyat dan juga adanya pemilu. Ada 3 unsur terbentuknya NKRI. Yang pertama itu adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian ada BTI atau Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita tahu artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Berikut adalah bendera negara, yaitu bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kalau bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yang berjudul lagu Indonesia Raya, dan lambang negara yaitu Garuda, burung Garuda. Kemudian inilah isu-isu strategi kontemporer, di mana ini adalah persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending, di mana solusi penyelesaiannya harus disesuaikan atau diselesaikan dengan masa yang sekarang, yaitu masa modern. Contohnya itu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Lalu ada kesiapsiagaan bela negara. Ini adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang itu baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Ada 5 rumusan nilai bela negara. Yang pertama itu rasa cinta tanah air. Contohnya seperti menjaga keamanan kampung bersama-sama. Yang kedua, sadar, berbangsa, dan bernegara. Contoh konkretnya seperti wajib membayar pajak, taat pajak,
Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh dalam sehari-hari itu dalam menjalankan kewajiban keagamaan, contohnya sholat 5 waktu. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah memberikan sumbangan kepada warga yang membutuhkan atau korban bencana alam. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara, di mana kita menjaga kesehatan tubuh kita agar sehat fisik dan mental, agar dapat bekerja dan uh, tetap berkarya untuk bangsa dan negara. Berikut adalah penjelasan hasil rangkuman yang saya dapatkan dalam pembelajaran agenda pertama. Jika ada yang kurang, saya mohon minta maaf. Terima kasih, selamat siang.